Dimulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 6 untuk mengikuti acara diseminasi tentang budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Heni, yaitu calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 3 Kotakan. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara ini. Mudah-mudahan dengan mengikuti acara diseminasi ini kita bisa memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru dari Bu Heni dan kita bisa mendiskusikan tentang masalah-masalah budaya positif di sekolah kita, sehingga dengan adanya pemecahan masalah kita dapat meningkatkan pembelajaran kepada peserta didik dengan lebih baik. Terima kasih juga kepada Bu Heni yang telah mengadakan acara ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua warga sekolah SDN 3 Kotakan. Dengan ini, acara ini marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itulah sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Heni sebagai pembicara, ya, narasumber dari diseminasi ini. Kepada Bu Heni kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN 3 Kotakan, Ibu Miss Yati SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat SDN 3 Kotakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmatnya kita telah diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini, yaitu hari Senin 10 Juni 2024 di kelas 6 SDN 3 Kotakan pada kegiatan diseminasi budaya positif sekolah atau diskusi tentang budaya positif sekolah. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktu berharganya untuk memenuhi kegiatan diseminasi budaya positif sekolah ini, yang mana kegiatan ini untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang saya ikuti, yaitu aksi nyata modul 1.4. Di sini saya tadi mohon ralat, bukan narasumber atau bermaksud bagaimana, karena memang saya di sini juga belajar, jadi nanti kita bisa saling sharing tentang kegiatan atau tentang budaya positif yang ada di sekolah. Karena terus terang
saya di dalam mengajar itu, maksudnya pengalaman itu jauh sekali dibandingkan dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Karena saya baru masuk kelas itu di tahun 2000 Juli 2018 itu. Jadi sebelumnya saya tidak di kelas tapi di kantor. Jadi pengalamannya itu amat sangat jauh dibandingkan dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Begitu. Nah, pada kegiatan ini pada kegiatan diskusi ini kita ada kesepakatan, yaitu yang pertama berpartisipasi aktif selama diskusi, yang kedua yaitu berpikiran terbuka, saling menghormati dan saling menghargai. Seperti itu. Ini sama dengan kegiatan yang kemarin kesepakatannya. Jadi saya lanjut, ini sepakat nih yang ini. Baik, yang berikutnya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini kegiatan ini ada hubungannya dengan yang kemarin, yaitu yang mana semua merujuk kepada Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Semua pasti merujuk ke sana. Nah, tujuan pendidikan menurut KHD itu adalah menuntun segala kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Yang mana kodrat anak itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Itu yang kita harus dapat menuntun. Di sini menuntun, bukan menuntut. Jadi beda antara M dan T, meskipun hanya satu huruf itu tidak sama. Nah, terkadang juga itu ada yang menuntut anak seperti itu. Jadi Bapak KHD ini mengibaratkan sekolah itu ada 3 unsur di daerah persawahan. Jadi ada sawah, ada benih, dan ada petani. Nah, sawah itu ibaratnya itu sekolah. Benih itu ibaratnya siswa, sedangkan guru itu ibaratnya petani. Jadi sawah itu yang menyediakan airnya, yang menyediakan tanahnya. Seperti itu juga dengan sekolah, yang menyediakan kursi bangkunya, bangunannya, itu sekolah. Nah, benih ini ibaratnya itu anak, sedangkan petani itu yang menanam padinya itu. Nah, begini hubungannya menuntun sama atau menuntut. Contohnya gini, kita menanam padi di situ. Nah, pada saat itu harga jagung itu mahal. Tidak mungkin petani itu berusaha bagaimanapun tidak akan merubah padi itu menjadi jagung. Jadi tetap menjadi padi. Nah, itu begitu juga dengan harapan dari Bapak KHD. Kita tidak bisa menuntut anak. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menuntun. Karena menurut KHD sendiri itu anak itu ibarat bukan ibarat gelas kosong atau kertas putih yang tidak ada tulisannya. Jadi itu anak itu sudah ada tulisannya. Kalau menurut pemahaman saya, kalau bahasa Maduranya itu mon la bebetek tak kening eotek, kan gitu ya. Mohon maaf kalau salah. Jadi kalau sudah watak itu kan tidak bisa dirubah. Nah, begitu juga dengan anak itu sudah mempunyai sifat karakternya sendiri. Jadi tugas guru itu adalah menuntun. Jadi ibarat seandainya lembaran kosong itu sudah ada tulisannya, baik jelek ataupun buruk, sama seperti manusia. Jadi ada sifat buruk dan ada sifat baiknya. Nah, tugas seorang guru jadinya itu menuntun atau bisa mempertebal tugas yang baiknya. Contohnya saya seandainya itu sifatnya yang jelek itu seandainya pelit atau cerean, tapi saya punya sifat yang membantu orang. Nah, sifat pelit ini itu kan sulit untuk dihapus. Tetapi kalau saya dapat memperluas sifat saya yang membantu orang, nah itu bisa nanti
akan menutupi sifat jelek saya. Jadi nanti kan anggapan orang, oh iya itu suka membantu. Nah, pelitnya ini tidak akan muncul. Itu juga harapan dari KHD kepada anak atau kepada murid. Jadi karakter yang jelek itu tidak perlu dipertebal. Yang dipertebal adalah sifat-sifat baiknya. Karena setiap anak itu pasti memiliki karakter yang kurang baik dan karakter yang baik. Jadi guru itu tugasnya adalah menuntun, bukan menuntut. Jadi kita tidak bisa menuntut anak harus jadi seperti ini, sama seperti tadi nanam padi, petaninya ingin stroberi, nggak akan mungkin tumbuh jadi stroberi karena keinginannya dari petani, begitu. Jadi sudah setiap anak itu sudah memiliki karakternya sendiri. Jadi kita itu diharapkan dapat menuntun anak menjadi lebih baik. Nah, salah satunya cara menuntun karakter anak itu dengan konsep inti budaya positif. Seperti itu. Di sini ada paradigma belajar, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Mungkin kalau dulu belajar itu semua berpusat dari guru, seperti itu. Nah, ini ada perubahan, yaitu dalam membangun budaya positif, lingkungan sekolah itu harusnya yang aman dan nyaman agar murid dapat merdeka belajar, disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan sama kontrol guru terhadap murid. Nah, ini tadi guru tugasnya yaitu tadi mengontrol karakter-karakter murid yang kurang baik bisa menjadi baik, gitu. Begini ya Bapak Ibu, mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau ada sanggahan atau ada apapun nanti bisa langsung saja, begitu. Lanjut paradigma. Ini disiplin positif. Disiplin positif itu ada dua. Dengan disiplin positif ini dapat menciptakan murid yang merdeka dan memiliki motivasi internal. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa anak itu harus disentuh hatinya, biar karakter anak itu sudah mulai dari dirinya tanpa ada paksaan dari pihak luar. Begitu. Yang kedua yaitu dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, sehingga motivasi intrinsik akan terbangun dan dapat menggerakkan motivasi dari dalam untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang kita yakini itu tadi kalau di sekolah kan profil pelajar Pancasila. Jadi harapannya itu nilai-nilai kebajikan itu ada di dalam diri atau di dalam karakter setiap murid. Seperti itu. Dan ini profil pelajar Pancasila, yaitu nilai-nilai kebajikan yang diharapkan ada di karakter murid. Di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinaan global. Nah, ini yang diharapkan. Tetapi mungkin kita sepakat kalau namanya mengubah karakter itu tidak bisa sehari dua hari, tidak bisa, kadang juga setahun, 2 tahun, bahkan sampai lulus pun kadang itu masih belum bisa merubah karakter murid. Nah, tetapi kita harus terus mencoba untuk biar murid ini dapat karakternya itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi dari ke-6 ini itu ada di dalam murid, karakter murid. Nah, ini motivasi perilaku. Nah, di sini motivasi perilaku itu jadi gini, setiap murid melakukan sesuatu itu pasti akan ada alasannya.
Jadi ada yang faktor eksternal dan internal. Nah, kalau eksternal ini jangkanya itu biasanya pendek. Contoh itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itu biasanya hukuman. Contohnya gini, masuk ke sekolah supaya tidak dimarahi sama Bu Heni. Itu berarti eksternal karena dia takut sama guru. Itu eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini ternyata menurut penelitian itu penghargaan, imbalan, hadiah itu ternyata berdampak negatif juga. Karena mereka akan melakukan sesuatu itu akan, saya nanti dapat apa ya? Saya kalau dapat apa ya enggak, ngapain saya melakukan itu? Seperti itu. Jadi ini termasuk di eksternal. Jadi penghargaan itu bersifat juga menghukum bagi anak yang tidak dapat. Jadi mereka itu biasanya cenderung kecewa. Saya tidak dapat, tapi perasaan saya sudah sama dengan yang teman si A. Tapi kenapa saya kok tidak dapat? Berarti tidak ada seperti ini, begitu. Nah, jadi penghargaan itu juga bersifat pendek, jangka pendek maksudnya. Nah, yang diharapkan itu adalah bersifat internal dari dalam hati. Jadi dari tulus dari dalam hati, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka tulus maunya datang ke sekolah itu ya dengan niat tulus untuk menimba ilmu di sekolah. Jadi seandainya di situ saya yang ditakuti seandainya. Nah, tidak ada saya, mereka tetap masuk ke sekolah karena mereka tulus dari dalam hati. Nah, kalau mereka takut untuk dihukum, itu berarti masih eksternal, masih dari luar. Nah, itu tadi motivasi. Nah, motivasi perilaku ini sebenarnya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ini menurut penelitian juga. Jadi seandainya ada murid yang marah atau musuh atau mengganggu temennya, itu berarti ada kebutuhan dasarnya yang entah itu diganggu ataupun dirampas. Contohnya bermain, kadang disuruh masuk ke kelas, nah itu musuh, masih istirahat banget. Kenapa? Berarti itu kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar dari kesenangan dia itu yang diambil atau dikurangi, begitu. Jadi mereka melakukan sesuatu itu pasti karena ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi ataupun yang diganggu bahkan diambil oleh orang lain, seperti itu. Jadi mereka akan melakukan, terkadang ada hal-hal negatif yang mereka lakukan, seperti itu. Nah, ini nanti akan ada hubungannya nanti di belakang. Jadi bertahan hidup itu ada kesehatan, makanan. Jadi kalau makanan yang diambil, dia marah karena tanpa itu kan dia akan lapar, seperti itu. Ada yang penguasaan, ingin diakui, seperti itu. Kemudian itu ada kebebasan, mengendalikan arah hidup dirinya, dia mandiri. Terus kasih sayang, kalau di kelas saya itu ada kasih sayang. Jadi dia tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan di rumah kasih sayang, jadinya dia melakukan ya suatu hal itu kepada di kelas ataupun di sekolah. Ya karena itu dia kurang, merasa kebutuhan dasarnya itu kurang yang dia dapat, kasih sayang dan rasa diterima ini. Karena itulah dia akan mencarinya bagaimanapun caranya, mau negatif atau berbuat positif, dia untuk mendapatkan itu, begitu. Ini kebutuhan dasar. Nah, ini posisi kontrol guru. Ini
Ya, di sini ada 5, ada namanya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi eh, secara tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, guru itu melakukan kontrol ini dari 5 ini. Contohnya penghukum. Kalau penghukum ini seandainya anak datang terlambat, kan ada hukumannya tidak boleh datang terlambat peraturannya. Nah, kalau penghukum, kalau saya dikontrol penghukum, jadi saya langsung memberi hukuman anak itu. Saya tidak tahu pokoknya kamu datang terlambat lari, atau kamu datang terlambat hormat ke bendera, atau datang terlambat seandainya membersihkan kamar mandi atau apa, itu penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah itu seperti ini. Contohnya ada anak datang terlambat kelas 5. Kalau membuat rasa bersalah itu jadi membuat anak itu merasa bersalah atas tindakannya. Contohnya gini, kamu itu datang terlambat, nggak kasihan apa sama bu guru. Bu guru itu dimarahi sama bu Miss gara-gara kamu. Nah, gara-gara kamu itu bu guru yang dimarahi. Gimana nanti kalau bu guru dimarahi? Padahal bu guru tidak melakukan. Nah, itu membuat rasa bersalah. Jadi anak merasa, aduh, berarti Bu Hendy nanti dimarahin nih gara-gara saya. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Nah, penghukum dan pembuat rasa bersalah ini sebenarnya dampaknya negatif. Dan saya juga memang pernah berada di posisi kontrol itu. Kadang juga penghukum mau tidak mau tahu, pokoknya sudah harus dihukum aja karena tidak sesuai dengan peraturan yang di sekolah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, teman ya ibaratnya dengan teman biasa gitu. Jadi mendekati siswa itu juga dengan seperti teman gitu. Jadi ditanya, kamu sebentar. Ya. Nah, itu jadi menjalin hubungan baik dan terjalin antara guru dan murid. Jadi menjalin hubungan baik, jadi diajak ngomong, itu teman. Tetapi negatifnya itu akan tergantung sama saya yang kontrolnya teman. Jadi murid itu akan tergantung sama saya. Seperti itu. Jadi kalau tidak ada saya, itu dia akan berubah lagi karakternya. Begitu, itu yang teman. Nah, kalau pemantau itu sama seperti mengawasi. Jadi guru itu memberikan apresiasi juga. Apresiasi itu seperti imbalan, hadiah, dan juga konsekuensi, yaitu hukuman. Nah, di sini sesuai dengan keyakinan, tetapi berdasarkan catatan saja. Itu pemantau. Nah, teman dan pemantau ini berdampak positif juga kepada anak, tetapi hanya kepada satu guru saja. Seperti itu. Nah, tadi kan keinginannya kan tulus dari dalam hati. Seperti itu. Jadi ke siapapun itu tetap anak itu karakternya tidak akan berubah. Begitu. Nah, yang kelima baru ini manajer. Jadi ibaratnya kalau anak datang terlambat ke sekolah, itu ditanya, kenapa kok terlambat datang ke sekolah? Oh ya Bu, saya seandainya bangun kesiangan. Itu ditanya, kenapa kok bangun kesiangan? Nah, ya karena seandainya main HP. Nah, itu nanti ditanya lagi, loh kamu kok main HP? Kira-kira salah atau betul? Oh ya Bu, salah. Nah, terus bagaimana yang benar? Oh ya Bu, saya tidak main HP. Seperti itu kalau manajer gitu. Jadi harapannya posisi guru itu bisa sebagai manajer. Jadi tidak serta-merta langsung menghukum anak meskipun tahu anak itu salah. Pernah juga saya lihat di TikTok itu ada anak terlambat sekolah, ternyata langsung dihukum. Ternyata gurunya itu melihat membantu orang tua ya, membantu orang tuanya di rumah.
mana adiknya masih dibantu, jadi karena itu dia terlambat. Nah ini itu dibutuhkan jadi kontrol guru sebagai manajer seperti itu. Jadi nah kalau sudah manajer nanti harapannya yaitu lagi kembali lagi karakter anak dapat berubah menjadi lebih baik. Iya. Nah, bagaimana caranya itu? Jadi kalau ini ada keyakinan kelas, kenapa kok enggak peraturan kelas? Kok enggak kok harus keyakinan? Nah, kalau peraturan itu seandainya peraturan kelas itu saya yang tentukan. Saya tidak mau tahu, pokoknya kamu harus tidak boleh terlambat sudah. Seperti itu. Sebelum jam 7 harus sudah sampai di kelas. Tidak mau tahu gimana caranya. Itu peraturan karena saya. Jadi dari atas yang membuat. Kalau keyakinan kelas itu, nah itu ada 6 bersifat abstrak, pernyataan universal, pernyataan positif, kalimat sederhana mudah diingat, sesuai kondisi. Nah ini sesuai kondisi kelasnya. Dan ini dibuat bersama-sama, jadi tidak dari saya. Seperti itu. Contohnya seandainya di kelas 5 ini rumahnya jauh semua. Pokok nanti tidak boleh terlambat, jam 7 harus sudah di kelas. Nanti ada yang bilang, Bu saya rumah di gunung, Bu jauh Bu, tidak bisa, saya harus berangkat jam 5 ke sekolah. Nah ada yang gitu. Dan terus gimana? Iya Bu saya jauh. Nah gimana ayo sepakatnya? Itu berarti sudah termasuk ke keyakinan kelas atau kesepakatan. Jadi itu yang dibuat itu guru dan murid. Jadi saling ditanya apa kesulitannya. Kenapa kok seandainya tidak bawa buku? Kenapa kok tidak bawa buku? Apa kesulitannya? Karena itu sudah peraturan. Jadi dari peraturan itu dibicarakan kembali ke murid. Tetapi tentu saja menggunakan bahasa murid, bahasa anak, dan tentu saja tetap pada aturan. Contohnya maunya seragam. Seragam, saya apa Bu, saya mau pakai baju pesta, saya ya tidak boleh, itu kan sudah ada peraturannya. Tetapi dapat kita bicarakan. Contohnya, kenapa kamu tidak pakai dasi? Iya Bu, saya tidak pakai dasi karena saya tidak ada, hilang. Oh ya sudah, berarti seminggu ya. Nah, kalau aturan itu harus lengkap. Tapi kan karena tidak pakai ya seminggu nanti nabung. Nah itu seperti itu. Jadi ada kesepakatan pembicaraan. Yang mana kesepakatan ini itu untuk lebih memotivasi murid secara internal. Kembali lagi secara dalam hati, dalam tulus di dalam hati anak. Maka salah satunya dapat buat keyakinan kelas sehingga dapat membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri. Dan ini sudah saya praktekkan di kelas 5. Nah, akhirnya itu dampaknya anak lebih bertanggung jawab. Tapi yaitu Bapak Ibu nanti jangan dilihat pas katanya sudah kesepakatan kelas, tapi kelas 5 kok seperti itu. Kembali lagi Bapak Ibu, karakter anak itu tidak semudah membalikkan tangan. Tadi juga saya ibaratkan, itu kan sudah persawahan tadi, sawahnya sudah bagus, benihnya sudah bagus, petaninya sudah ngasih pupuk berbagai macam, lah kok tetap gagal panen. Nah, di situ kita menanam padi kan ada yang namanya cuaca, ada yang namanya bencana. Nah, ini kan yang mengakibatkan atau faktor padi itu tidak dapat tumbuh dengan baik. Seperti itu. Iya, jadi kan gitu. Nah, itu apa? Berarti di situ ada lingkungan anak, ada wali murid yang turut serta membentuk karakter anak. Nah, ya selamat datang Bapak Adi. Ya, kembali lagi. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi guru ini kan menuntut tadi, bukan menuntut, kita hanya berupaya dan berusaha semampu kita, seperti itu. Nah,
Ini saya kemarin cara membuat keyakinan kelas ini saya. Jadi anak-anak itu menuliskan, yuk sebutkan apa saja peraturan yang ada di kelas. Dia menulis di situ. Ada itu sebenarnya banyak. Semua anak saya suruh menulis. Karena ini keterbatasan, jadi hanya 2 saja. Itu ada 2 anak. Jadi menuliskan di situ. Nah, kemudian saya di situ apa? Jadi dari peraturan itu saya rubah ke positif. Contoh, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, contohnya itu. Jadi itu dirubah dengan menjaga kebersihan. Jadi lebih positif dan bersifat juga universal semuanya. Jaga kebersihan kan tidak hanya dengan sampah. Contohnya dirapikan, di kolong meja itu bersih seperti itu, disapu, dipel, itu kan menjaga kebersihan. Jadi dari aturan-aturan itu dimampatkan. Nah, seperti ini. Kemudian kalau saya buat banner. Jadi dari kesepakatan yang telah disepakati kemarin itu kemudian saya buat banner. Nah, di situ apa itu anak-anak? Jadi saya buat gini, anak-anak kalau tanda tangan kan tidak bisa. Maunya saya cap 5 jari di banner itu, tapi saya bannernya itu tidak cukup. Kalau 11 anak ada 11 jari airnya, saya buat cap jari. Jadi kayak finger itu ya menandakan kalau anak-anak itu sudah sepakat dan sudah setuju dengan pembuatan kesepakatan kelas ini, seperti itu. Jadi mereka harus bertanggung jawab. Nah, nanti kalau biasanya saya gini, kalau seandainya ada yang melanggar, saya pasti bilangin loh, kan sudah sepakat, kan dibuat bareng waktu itu. Jadi seperti itu. Dan saya kan kalau di kelas itu yang Agus itu kan yang lebih dia ya sepakat, dia mematuhi peraturan bertanggung jawab kayak ini kan sudah sepakat gitu. Bahkan Agus juga kadang bilang, Bu kan sudah sepakat Bu. Oh iya, jadi Agus pun itu bisa ternyata bertanggung jawab. Tapi ya memang tapi Agus kayak kalau seperti ini ya itu tadi kebutuhan dasar yang sebelumnya itu, dan juga dari luar juga yang mempengaruhi karakter anak seperti itu. Tetapi ini juga maksudnya itu ada dampaknya juga. Jadi anak lebih disiplin. Nah, ini contoh kesepakatan kelas 5. Yang pertama, jaga kebersihan ruang kelas kita. Itu. Terus mari membantu kapanpun kita bisa. Jadi di sini ada yang namanya tutor sebaya. Saya biasanya itu kalau di kelas itu kalau yang tidak bisa itu biasanya saling membantu gitu. Dan kalau proses pembelajaran di situ saling menghormati dan menghargai. Di situ mau pulang sekolah, terus datang dan pagi ataupun siang itu memberi salam seperti itu. Kemudian mari lakukan yang terbaik dan datang ke sekolah tepat waktu. Seperti itu. Ini kesepakatannya. Nah, kalau kesepakatan itu biasanya bukan hukuman namanya, tapi konsekuensi berbeda. Kalau hukuman itu bersifat negatif. Jadi aturannya ini, tadi datang terlambat ya sudah lari lapangan. Tetapi lari lapangan pun itu bisa jadi konsekuensi kalau memang disepakati. Contohnya kalau pelajaran olahraga, datang terlambat waktu pelajaran olahraga. Nah, dia lari keliling lapangan, yaitu merupakan konsekuensi, bukan hukuman. Karena kan sudah disepakati. Disepakatinya pun itu bersama-sama. Nah, ini setelah ada kesepakatan tetapi masih ada anak yang melanggar, kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi namanya. Nah, di sini guru itu berperan sebagai manajer tadi.
Karena harapannya itu anak berubah dari dalam hati, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi ada 3 tahap yang kita bisa selesaikan kepada anak, kepada murid. Jadi seandainya tadi datang ke sekolah terlambat, nah ini ada yang namanya menstabilkan identitas. Jadi anak datang terlambat, ini tidak langsung kamu kok datang terlambat, kamu yang apa? Tidak ada jamnya, Pak. Dimarahi. Tidak seperti itu. Kalau posisinya sebagai manajer tadi, menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Jadi kenapa terlambat? Main, Bu, saya main HP sampai malam. Oh iya, Bu Guru dulu juga main. Anak-anak itu pasti bermain. Memang dunianya bermain seperti itu. Jadi tidak langsung dimarahi kalau menggunakan tahapan segitiga restitusi. Iya Bu, saya kemalaman Bu. Iya, setiap manusia itu pasti punya salah. Tidak apa-apa salah, tetapi memang harus dirubah. Nah, ini menstabilkan identitas seperti itu. Jadi tidak bukan menghujat, maksudnya tidak menekan anak, kamu itu salah. Nah, tidak seperti itu. Jadi setiap anak pasti melakukan kesalahan, dan saya atau guru juga pasti pernah seperti itu. Iya, Bu Guru pernah kok bermain dengan kamu seperti itu. Bermain seperti kamu gitu. Dulu pernah. Nah, kemudian setelah itu menstabilkan identitas, lanjut ke validasi tindakan yang salah. Nah, ditanya kenapa kok bisa terlambat? Iya Bu, saya main HP. Loh, kok bisa main HP ya Bu? Iya Bu, saya main sampai malam. Nah, jadi dia tadi kebutuhan dasarnya itu bermain. Nah, dia memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi itu salah karena dia bermainnya kelewat batas. Nah, dari sini validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku itu memiliki alasan. Jadi dia melakukan itu karena dia bermain HP sampai malam. Baru nanti menanyakan keyakinan. Nah, kalau gitu menurut kamu si A gimana? Benar apa salah gitu? Iya Bu, salah. Nah, kesepakatannya bagaimana? Iya Bu, tidak boleh datang terlambat. Nah, seperti itu, menanyakan keyakinan. Kalau gitu konsekuensinya bagaimana? Iya Bu, saya nanti. Jadi konsekuensi itu yang sudah disepakati pada saat kesepakatan kemarin. Pada saat pembuatan kesepakatan. Jadi iya Bu, saya terlambat sekolah, jadinya saya nanti pulangnya juga nambah 5 menit di sekolah, seperti itu konsekuensi. Nah, berarti menurut si A salah atau benar? Iya Bu, salah. Terus gimana solusinya? Nah, jadi kita menanyakan kepada solusinya gimana biar tidak tidur malam. Oh iya, tidak bermain malam seperti itu. Jadinya ada batas waktu bermain seperti itu. Jadi menanyakan keyakinan. Nah, ini memang segitiga restitusi ini memang pertama membutuhkan banyak waktu. Terus juga biasanya ini satu anak itu hanya bisa satu guru. Kalau seandainya dicicir tanpa satu guru, itu kalah gurunya. Mereka akan saling, jadi mereka itu menyerang 5-5-nya. Seperti itu. Jadi memang kalau menggunakan segitiga restitusi ini, itu memang dari satu anak satu. Nah, gimana kalau yang berbuat salah sampai 3 atau sampai 4? Nah, ini berarti dibutuhkan kolaborasi antar guru. Jadi seandainya ada 3, nanti berarti ke Bu Ati 1, ke saya 1, ke Pak Fani 1, seperti itu. Nanti bisa di restitusi. Nah, ini harapannya memang itu
kembali lagi tadi dari hati supaya anak ini karakternya itu dari berubah seperti itu harapannya. Kemudian sebelum ke sini ini ada contoh kasus kemarin yang Tasya sama Eza ini saya buat yang kemarin ini ada videonya. Tapi kalau lihat videonya mungkin terlalu lama, jadinya saya jelaskan. Jadi kalau yang Tasya ini datang terlambat itu karena dia menjaga adiknya. Nah, kenapa? Karena ternyata malam adiknya itu biasanya dijaga sama ibunya. Tetapi pagi itu pagi itu tidak dijaga sama ibunya karena ibunya itu masih mencuci piring. Nah, kenapa mencuci piring? Karena ternyata Tasya ini malamnya itu dia tidak mencuci piring, jadi langsung tidur, langsung main HP, jadi dia tidak mencuci piring seperti itu. Nah, inilah segitiga restitusi itu. Jadi Tasya itu datang telat pas kita menggunakan tahapan ini. Tapi menurut saya Bapak Ibu bukan mungkin ya, pasti saya yakin Bapak Ibu pasti pernah sudah, cuman apa ya, oh ya baru tahu, oh iya ya ini ternyata segitiga restitusi, pasti pernah seperti itu. Kemarin juga pas waktu hari apa itu yang saya sama Pak Fani yang di kelas 5 itu, oh iya Bu pernah ada kejadian seperti ini kan gitu ya Pak ya. Dan itu sebenarnya yang Pak Fani lakukan itu sudah termasuk ini segitiga restitusi ini. Cuman kalau dulu mungkin tidak ada namanya, oh itu apa namanya, tapi pasti pernah kita lakukan seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu itu pasti sudah pernah melakukannya, pasti sudah. Kenapa kamu tanya? Sampai tahu, oh iya, saya kadang sama Bu Ati itu kadang, oh iya itu karakternya anak karena di rumah itu seperti ini, dan itu juga termasuk ke dalam sini. Tahapan segitiga restitusi seperti itu. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai budaya positif. Jadi harapannya nanti jadi Bapak Ibu guru itu bisa memposisikan sebagai bisa posisikan diri sebagai manajer sehingga karakter anak itu bisa berubah. Kemudian kalau pakai segitiga restitusi itu memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit, membutuhkan waktu yang lama, mana ngajar, mana itu juga yang jadi kendalanya. Dan sekali lagi semuanya menggunakan segitiga restitusi itu tidak pas sekarang menggunakan, pas habisnya itu anak itu akan berubah, tidak. Kembali lagi ke yang tadi namanya karakter. Jadi namanya yang tadi yang KHD katakan itu, anak itu kan di kertas itu sudah ada tulisannya. Nah, jadi banyak pihak yang nanti akan mempertebal tulisan mana yang negatif ya, sama yang positif yang mana yang akan dipertebal. Seperti itu. Jadi ini pemaparan saya dari budaya positif ini. Jadi harapan saya nanti bisa membudayakan budaya positif ini di sekolah, sehingga tujuan pendidikan yang menurut KHD itu dapat kita laksanakan atau dapat kita lakukan di sekolah SDN 3 Kotakan ini. Seperti itu. Itu pemaparan dari saya. Mungkin ada kasus atau apa, atau mau cerita murid yang di sekolah yang mungkin mau cerita ada murid ini seperti apa, itu bisa didiskusikan di sini.
Ya, mungkin ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan tentang budaya positif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pengen saya tanyakan tentang penghukum dan pemantau tadi. Perbedaannya itu apa ya, Bu? Ya, terima kasih Bu Nova. Yaitu tadi kembali ke posisi kontrol guru, penghukum. Jadi nomor 1 dan 2, penghukum dan pembuat rasa bersalah ini cenderung ke arah yang negatif. Seperti itu. Jadi anak akan merasa, bisa saja anak akan merasa rendah diri, merasa kecewa, seperti itu. Nah, kalau penghukum itu tadi, jadi peraturannya itu sudah contohnya tadi yang datang terlambat sekolah atau ya contohnya datang terlambat sekolah, tidak boleh datang terlambat sekolah. Nah, kalau penghukum mau tidak tahu sudah alasannya apa, ya itu sudah dihukum. Jadi berdasarkan peraturan. Nah, kalau pemantau itu mengawasi, jadi masih apa ya, dia sudah sesuai dengan keyakinan seperti tadi yang telah dibuat kesepakatan atau keyakinan itu. Jadi berdasarkan itu, tetapi masih belum manajer. Nanti kata yang manajer itu yaitu menggunakan segitiga restitusi itu. Jadi ditanyakan dulu. Nah, kalau yang pemantau itu tidak ditanyakan, tetapi dia sudah menggunakan keyakinan. Kalau penghukum, dia menggunakan peraturan yang dibuat oleh, kalau di kelas berarti yang dibuat oleh guru. Nah, kalau pemantau itu sudah keyakinan guru dan murid yang membuat. Jadi berdasarkan kesepakatan, akhirnya bukan hukuman yang didapat adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi itu adalah tindakan yang melanggar tetapi disepakati bersama guru dan murid, seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Seperti ini contohnya, bagi siswa yang tidak mengerjakan PR, besok kalau yang tidak mengerjakan mau seperti apa gitu misalnya, terus mereka menjawab sendiri, lari Bu gitu kan, misalnya ada seperti itu, misalnya nyanyi Bu, itu termasuk ke pemantau ya, bukan masuk ke penghukum. Seperti itu ya. Ya, seperti ya, benar Bu Nova. Jadi itu gini, kalau yang jadi itu masuk ke pemantau seperti itu. Nah, kalau mau masuk ke manajer lagi, berarti nanti ditanyakan kenapa kok kok tidak ngerjakan PR, seperti itu. Nah, untuk keyakinannya ini itu biasanya tidak secara spontan gitu. Jadi nanti biasanya gini, kalau saya di awal pelajaran, awal tahun pelajaran, tapi tidak hanya awal tahun, bisa sewaktu-waktu. Jadi nanti kita buat ini loh peraturannya. Yuk gimana kita buat keyakinannya, sepakatnya bagaimana dengan murid, seperti itu. Nah, itu biasanya dibuat, tapi memang kayak gitu. Itu jadi nanti jatuhnya itu ke konsekuensi, karena kan sepakat sudah, oh iya nanti menyanyi gitu. Nah, itu pemantau. Kalau mau ke manajer berarti nanti ditanyakan kenapa tidak mengerjakan PR. Iya Bu, saya main. Oh iya memang. Iya, jadi harapannya itu yaitu posisi guru sebagai manajer. Terus juga kadang kan kalau pemantau, oh iya ini bagus sama ini, ngerjakan terus, itu kan berikan apresiasi. Nah, ternyata itu berdampak negatif juga, dan itu bisa menjadi penghukum bagi anak yang tidak menerima apresiasi atau tidak menerima pujian. Kadang itu iya merasa rendah diri, Bu, itu malu lo yang dipuji saya kok saya padahal sudah berusaha tapi salah semua, tapi dia berusaha
sudah ngerjakan. Nah itu dikerjakan mamanya, saya seperti itu Bu, itu dikerjakan. Jadi ada rasa tidak adil, akhirnya dia rendah diri, akhirnya saya biar sudah wong saya tidak kerjakan sama yang ngerjakan sama, tidak dipuji. Jadi itu berdampak pendek, jadi dia mengharap pujian seperti itu. Ya, terima kasih Bu Nova. Mungkin ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Di dalam guru sebagai kontrol, saya kira tidak sependapat untuk yang nomor 2. Kalau di sana ini saya sendiri ya. Kalau guru itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kenapa? Kalau istilahnya pembuat itu identik bahwa kita itu sebagai pelaku memberikan kesalahan atau pelakunya. Saya kira lebih condong kalau guru itu sebagai memberikan kesadaran bersalah. Nah, kenapa? Satu contoh, ketika seorang siswa ternyata lambat, kita ditanyakan, nah kalau kamu nanti lambat gini, kan nanti Pak Guru dimarahi. Kadang walaupun kenyataannya itu memang bersalah, memang sengaja, apalagi memang tidak sengaja karena faktor sakit malamnya, sehingga dengan seperti itu, kenapa kamu mencontohkan memberikan kesadaran bersalah? Kalau orangnya itu mangkel, walaupun bersalah, tapi tetap tidak bersalah, merasa tidak bersalah. Justru yang diharapkan saya sebagai seorang pendidik, sebagai guru, memberikan kesadaran. Ketika memberikan di sana kesadaran bersalah, kita ditanyakan satu saja, oh iya maaf saya bersalah. Nah itu yang diharapkan saya. Kalau pembuat, ya kadang walaupun dikasih nasihat bagaimana, tapi karena muridnya itu memang ngokong istilahnya, tapi tetap sekarang kan tidak mau bersalah. Nah justru itu saya ingin memberikan rasa guru sebagai motivasi, memberikan kesadaran bersalah, sehingga satu kata saja murid sudah maaf Pak saya bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga tertarik tadi bahwa kenapa setiap pendidikan, karena memang kesuksesan seorang murid itu tergantung daripada bagaimana kinerja seorang pendidik untuk mentransfer ilmunya kepada sang murid. Terutama pastinya kita mengontrol introspeksi diri sebagai seorang pendidik. Kenapa kok tidak pernah ayo kita cara mendidiknya guru itu sebagaimana Rasulullah. Tapi kenapa kok selalu yang diajarkan mari kita dengan Ki Hajar Dewantara seperti cara mengejarnya? Justru dengan adanya kurikulum seperti ini, kita itu diberikan belajar, diberikan kebebasan seorang murid belajar sendiri. Memang pintar, tapi kenyataannya kenapa masih seorang murid itu banyak pintar saja tetapi terpinter istilahnya. Dan dua, banyak orang yang brutal. Tapi di masa Rasulullah kita itu memang diajak seorang guru, murid itu tahu dari guru, betul-betul dari guru. Kenapa ilmunya sedikit tapi bisa menjadi ilmu yang manfaat? Kenapa? Karena saya menjong ketika melihat di medsos, di TV banyak orang pintar, tetapi kenyataannya banyak berbuat jahat. Lah itu kan mungkin tidak sama dengan ketika Rasulullah. Kalau Rasulullah kan kita ngajar, malamnya sebagai guru mendoakan, kadang berpuasa. Nah itu. Jadi intinya lebih utama mana seorang pendidik mengajar itu pakai sistem di era zaman Rasulullah atau di era Ki Hajar Dewantara. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Aris atas pertanyaan dan masukannya. Ya, baik, satu persatu tadi Pak Aris yang tentang pembuat rasa bersalah dan manajer. Ya, memang benar Pak. Saya sepakat dengan yang Pak Aris sampaikan. Memang kalau pembuat rasa bersalah itu akan mendown anak. Jadi anak rasa memang benar, kok saya kok
maksudnya gini, murid itu akan menjadi, dia akan bersalah atas tindakannya yang membuat gurunya itu jadi dimarahi. Seperti tadi saya kan sampaikan kan seperti itu. Iya memang Pak, itu memang dampaknya negatif. Dan yang Pak Aris sampaikan tadi memang betul itu Pak. Jadi bukan membuat rasa bersalah. Jadi yang Pak Aris sampaikan tadi itu adalah kontrol dari manajer. Dan memang benar, supaya anak itu oh iya minta maaf, ya Pak, saya maaf, saya salah, seperti itu. Dan itu memang Pak, memang itu harapan anak, jadi karakter anak dapat berubah gitu. Dan memang pembuat rasa bersalah dan penghukum itu sama-sama negatif. Jadi yang Pak Aris sampaikan setelahnya itu adalah posisi manajer gitu. Jadi kamu salah, iya saya salah. Tadi masuk ke dalam segitiga restitusi tadi yang Pak Aris sampaikan. Jadi menstabilkan identitas anak. Jadi itu iya Pak, saya karena seperti ini A B C D, iya Pak saya salah, ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan, tidak sesuai dengan keyakinan, seperti itu. Nah itu sudah yang Pak Aris sampaikan itu sudah di posisi manajer dan sudah menggunakan segitiga restitusi, seperti itu. Jadi memang penghukum dan pembuat rasa bersalah itu sama-sama negatif gitu, dampaknya negatif ke anak. Meskipun terkadang ini bukan ke yang lain, saya sendiri, saya dulu itu merasa kalau dengan penghukum jadi anak itu lebih disiplin seperti itu. Dan ternyata itu adalah faktor eksternal, kembali lagi faktor eksternal, jadi tidak dari hati anak, seperti itu. Ya, saya sepakat dengan Pak Aris. Untuk yang kedua Bapak, ya memang kalau ajaran Nabi Muhammad SAW, saya sepakat memang semua yang beliau ajarkan itu memang bagus dari pendidikannya, dan kita harus menganut ya, mengikuti apa yang beliau ajarkan atau yang beliau sampaikan. Saya sepakat. Dan memang kenapa Ki Hajar Dewantara atau Nabi Muhammad, ya memang kita sebagai umat. Sudah lagi sudah tersimpan satu ya. Oh, iya. Tadi kok seperti itu ya. Iya memang seperti itu. Jadi kita harus milih yang mana. Kalau menurut pemahaman saya pribadi, ya pilih dua-duanya, kita kolaborasikan seperti itu. Tetapi memang ajaran Nabi Muhammad itu memang yang harus kita yakini dan dapat kita aplikasikan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan Ki Hajar Dewantara ini juga saya kurang tahu ini Muslim apa ya. Ya itu kembali lagi, kalau begini kan Ki Hajar ini kan yang saya terima di pendidikan biru penggerak ini kan bersifat universal. Iya Pak. Tetapi saya memang sepakat dengan Pak Aris sampaikan, itu memang benar sekali. Dan itu saya juga mendapatkan ilmu baru juga dari Pak Aris. Iya ternyata kita bisa harus mengkolaborasikan apa yang Nabi Muhammad sudah diajarkan, itu juga bisa kita sampaikan kita kolaborasikan dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau mengapa kok tidak dimasukkan ke dalam sini, di dalam ini ya, karena terlepas lagi ini kan itu Pak Aris tidak itu kan berbasis agama ya, jadi tidak semua beragama Islam. Jadi kan yang mereka yakini atau yang mereka itu kan mungkin berbeda seperti itu. Tetapi memang yang Pak Aris sampaikan itu saya juga sepakat. Bagaimana kalau memang itu kita kolaborasikan di SDN 3 Kotakan. Jadi apa yang Nabi Muhammad SAW itu ajarkan bisa kita kolaborasikan dengan
Ki Hajar Dewantara, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Aris. Itulah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Heni telah memaparkan tentang budaya positif ya. Di sana sudah ada tentang posisi kontrol guru, di mana yang paling baik katanya sebagai manajer ya. Terlepas dari semua itu, sebagai posisi kontrol sebagai kita sebagai guru, sebagai manajer ya. Dan yang paling penting lagi tentang budaya positif ini, kita sebagai guru tidak hanya sebagai manajer, tapi juga memberi keteladanan kepada siswa ya. Nah, sehingga misalnya seperti yang Bu Heni ceritakan tadi, datang terlambat. Nah, jadi kita sebagai guru harus memberi teladan dulu kepada siswa untuk disiplin tepat waktu dan disiplin-disiplin yang lain. Misalnya disiplin mengerjakan tugas. Nah, kita menuntut siswa disiplin mengerjakan tugas. Tapi kita sendiri, saya sebagai kepala sekolah akan berposisi sebagai guru juga nanti kepada anak bawahannya. Juga harus memberi contoh untuk tepat waktu dalam melaksanakan tugas dan disiplin-disiplin yang lain atau perbuatan-perbuatan yang lain, sehingga siswa bisa mencontoh kita ya Bapak Ibu ya. Misalnya ya disiplin masuk kelas dan yang lain-lain pokok. Nah, itu juga kemarin yang saya terima dari Bintek, ada punana kia tak ala ilmuna nono. Yang penting kata Pak Piono, kita juga harus memberi teladan lebih dahulu, baru murid kolak telaga sudah kita ya merasa sudah memberi teladan maksudnya ya. Nah, itu yang saya terima kemarin tentang budaya positif siswa ya. Untuk membentuk budaya positif siswa, yaitu kita juga harus membentuk budaya positif kita sendiri, baik saya sebagai kepala sekolah atau sebagai guru ya. Dan itu juga akan terbentuk pada siswa-siswa kita. Siswanya sudah datang oleh jam 6 ya. Guru siswa ada kunci kelasan. Nah, mungkin itu sebagai gambaran bahwa kita harus memberi teladan yang baik pada siswa. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada guru-guru lain yang menanggapi. Ya, terima kasih Bu Mis. Memang benar apa yang Bu Mis sampaikan. Bagaimana kita bisa menuntun anak jika kita sendiri itu belum bisa dijadikan sebagai contoh. Karena memang kalau anak-anak masih anak SD ya, itu biasanya mereka cenderung ke hal-hal yang konkret atau hal-hal yang nyata, yang di depan mata ya, maksudnya yang nyata. Jadi tidak bisa berangan-angan. Nah, yang nyata itu berarti yang apa yang terjadi di sekitar kita. Itu seperti yang Bu Mis sampaikan tadi ya. Terima kasih Bu Mis. Mungkin ada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma menggarisbawahi semuanya. Kesimpulan lah istilahnya. Tidak ada guru yang tidak bisa mengajar. Semua pasti bisa mengajar. Hanya saja mungkin berbeda caranya. Dan itu pun tidak bisa dikatakan guru itu ini kurang, ini nggak bisa, ini bukan. Semua, bahkan orang yang tidak bertitel sebagai guru pun pernah menjadi guru. Siapa? Orang tua ke anak. Barang satu atau dua ilmu itu sudah bisa dikatakan guru. Nah, tambah satu berapa? Dua. Nah, di sini hanya saja bedanya apa? Masa atau zaman. Seperti halnya hubungannya dengan Pak Aris tadi. Kalau zaman Rasulullah itu semua guru ilmu
semua berpusat kepada guru. Seperti zaman Rasulullah, sahabat-sahabat duduk dia mendengarkan ceramahnya seorang guru, seorang rasul, karena mereka tidak tahu, ingin tahu. Kalau sekarang ditambah lagi, kenapa? Kita sebagai pendidik di usia dasar belum tahu apa-apa, pengen tahu apa-apa. Kalau sudah ngajar seperti SMA, karena daya pikirnya sudah lebih. Nah, ini kesulitannya guru memang di SD seperti ini. Jadi apapun bentuknya, baik seperti ini, intinya nanti sebenarnya guru itu sudah melaksanakan semuanya. Hanya saja mungkin ada yang nggak tahu, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Seperti kemarin saya itu sebenarnya kalau di guru penggerak mungkin ada apa namanya itu dengan rekan sejawat mungkin apa namanya iya seperti sharing dan jawab sudah sebenarnya dilakukan. Nah, jadi semua guru itu sebenarnya itu sedikit banyak sudah pernah melakukan itu, cuma tidak tertulis, ini dibuat dimasukkan ke laptop, di foto, di video, sebenarnya sudah. Jadi tidak ada namanya ceritanya guru tidak bisa mengajar. Yang satu cuma yang tidak bisa mengajar, ngajarnya nggak benar aja. Guru nggak benar, suruh suruh maling, suruh curi, ya tidak benar. Jadi itu tidak bisa jadi guru. Jadi cukup itu saja mungkin dari saya. Ya perbedaannya kita hanya di pendidikan anak usia dini, pendidikan anak dasar, dasar. Anak-anak itu rasa ingin tahunya tinggi dan masih belum tahu banyak hal. Jadinya kita sulit, harus ini. Jadi sebenarnya semua pasti saya yakin 5 peran guru ini sudah dilaksanakan semuanya. Seperti halnya saya juga dulu kemarin saya cerita sama Bu Yani nangani anak yang seperti ini melenceng itu perilaku yang nggak baik lah menurut kita. Tapi saya dudukkan juga, saya tidak memarahinya. Ya itu tadi dari nomor 1 sampai nomor 5 ini semua saya pernah melakukannya. Semua pernah melakukannya. Jadi ya benar kata bonus barusan, kita lebih baik ada di nomor 5 sebagai manajer. Semua dipegang, kendalinya ada di kita kembalikan lagi ke murid. Jadi kita nggak memarahi murid, nggak anu ke murid karena masih anak-anak. Jadi seperti itu. Pernah saya juga mengalami kasus ini hampir pelecehan seksual dulu pernah ada di sini. Pernah saya kok yang guru-guru yang lain kok memberikan ke saya kasusnya gitu. Padahal bukan murid saya satu, anunya juga murid yang kok nggak sama-sama, kok malah dikasihkan saya. Akhirnya saya ketiga-tiganya itu saya dudukkan ya sampai nangis semuanya. Padahal saya nggak bentak-bentak. Ya itu mungkin kalau ditulis secara tersurat ya itu ada di manajer. Saya menanyakan sesuatu, apa masalahnya, apa yang kamu lakukan, kamu dapat ini dari mana, kenapa kamu mau begini, kalau kamu ini. Saya rasa semuanya sudah pernah mengalaminya. Hanya saja kita ini belajar seperti ini nggak tertulis, nggak terdokumentasi, artinya nggak tersurat. Jadi ya sebenarnya kita ini sudah jadi guru yang hebat sebenarnya. Ya hanya saja tidak punya titel. Kalau Bu Heni itu guru penggerak gitu. Semuanya hebat, gurunya hebat semua kok. Nggak ada guru yang nggak hebat, pasti hebat. Karena apalagi guru SD ribet. Nah, semuanya dilakoni guru SD. Kalau guru FAK itu enak, matematika saja. Yang pintar matematika. Ya seperti itulah. Jadi di kasus di SD itu salah satu dari semua guru itu pasti juga seperti halnya di SMP atau SMA guru FAK. Jadi ada guru yang bisa menangani ini, ada guru yang bisa begini, guru begini. Jadi sebenarnya tidak semuanya sulit. Kalau kita melaksanakan semua itu pasti sulit. Pasti ada kurangnya karena manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi itu kesimpulannya. Semua insya Allah sudah hebat, sudah seperti apa yang Ibu ini lakukan. Terima kasih dari saya, mungkin saja kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fani, dan saya sangat sepakat sekali. Memang
Itu sesuai dengan tadi itu ada di KHD atau Bapak Ki Hajar Dewantara. Kenapa kok mesti KHD? Karena memang kalau di Indonesia ini ya, itu merujuknya ke sana karena itu bawa pendidikan. Jadi memang mengajar atau mendidik murid itu memang sesuai dengan kodrat zamannya. Kodrat zamannya. Jadi memang zamannya sekarang seperti ini, alamnya kodakan 3 ya seperti ini, ya, jadi kita dapat menyesuaikan cara mendidik anak murid. Nah, memang benar seperti yang Pak Fani sampaikan, memang secara tidak langsung kita sudah segitiga restitusi, cuma namanya, oh ini namanya segitiga restitusi. Ini sebenarnya sudah kita laksanakan, sudah kita sudah kita lakukan seperti itu. Dalam menangani masalah ditanyakan seperti yang Pak Fani sampaikan tadi, memang sudah dilaksanakan, tetapi memang benar dan sepakat saya itu tidak tertulis di di laporan atau di seperti maunya saya duduk-duduk sama Bu Ati membicarakan murid, itu sudah termasuk, menurut saya itu sudah termasuk kolaborasi saya dan Bu Ati untuk menangani anak. Saya sama Pak Fani gimana? Pak Fani berikan solusi seperti ini, iya. Terlebih lagi semua itu membutuhkan pengalaman, membutuhkan waktu. Seperti saya ini kan baru, jadi membutuhkan mesti harus tanya, ini gimana Pak Fani, ini kayak gini kok ada murid kadang yang kemarin manggil Pak Fani juga yang yang mau tengkar itu, ya memang seperti itu. Jadi memang guru itu ya itu lagi tugasnya yang membentuk karakter anak, dan memang semua guru itu guru yang hebat, dan menurut saya semuanya itu merupakan guru penggerak juga, hanya tidak ikut pendidikannya gitu. Nah, mari ikut deh ya Pak. Sebenarnya saya memang awal ikut, iya Bu, saya awal ikut, oh iya ya, saya pernah jadi penghukum dulu ke Agus, saya penghukum berarti, oh iya saya ke Diki kemarin tanya, oh berarti saya manajer berarti. Itu kesulitan saya, kalau saya pribadi itu kesulitannya konsisten di dalam posisi kontrol guru itu, konsisten di manajernya itu. Karena apa? Waktu. Belum kalau katanya Bu Ati itu harus top up kesabaran. Belum di rumah masih kayak gini-gini, belum yang tugas-tugas ditambahi aku sama Diki tengkar. Aduh, langsung jadi penghukum, saya sudah turun jadi yang biasa manajer jadi penghukum. Ya itu memang guru ya juga seperti itu, juga manusia. Tapi memang benar kalau menurut saya pribadi, kalau yang seandainya di medsos itu menurut saya bukan guru keseluruhan tapi oknum guru, seperti yang guru yang A, B, C, D yang negatif atau apa, itu menurut saya oknum. Karena memang sejatinya kalau seorang yang sudah masuk ke sekolah, ke instansi pendidikan, itu memang menjadi seorang guru itu tugasnya yang mulia, yang pasti itu akan menuntun anak seperti yang Pak Fani sampaikan tadi juga. Sebenarnya tidak harus datang ke sekolah pakai seragam, jadi orang tua pun itu bisa menjadi guru, pokoknya yang mengajar. Jadi kalau mengajar itu sebenarnya itu tingkatannya itu masih di bawah, jadi yang ke atas tuh mendidiknya, mendidik anaknya. Jadi memang orang tuanya juga jadi guru, hanya tidak pakai seragam gitu aja. Nah kalau yang pakai seragam kan berarti mendapatkan gaji gitu kan. Nah yang ini kan hanya bedanya itu saja, tapi semuanya itu memang orang-orang hebat yang membentuk karakter anak seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain atau cukup?
Kesimpulannya yaitu pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Salah satunya guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer yang dapat menuntun muridnya sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Jadi semoga kita dapat tergerak. Bagi yang belum tergerak, semoga lekas bergerak. Kalau kita sama-sama saling bergerak, jadi mari kita bisa saling menggerakkan yang ada di sekitar kita. Baik, saya akhiri. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, bukan jika ya, pasti ada kesalahan yang baik saya sengaja ataupun tidak sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.